Oke. Halo dokter. Halo Oke, Rini. kita udah masuk ya. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Sebelumnya selamat datang untuk semua teman-teman yang udah masuk ke IG Live. Saat ini di Jumanji, Jumat Asik Jelasin Informasi, kita mau ngebahas soal si manis yang membahayakan. Kira-kira si manis yang membahayakan itu apa? Nanti kita akan berbicara dengan Dokter Noviandri. Nah, sebelumnya, kira-kira dokter mau ada pengucapan selamat HKN gak nih dok kemarin? Oh iya, selamat Hari Kesehatan Nasional ya buat para nakes, khususnya di Rumah Sakit Cilincing dan umum buat nakes seluruh Indonesia. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan rezeki dan sehat selalu. Amin. Terutama untuk para nakes ya, biar selalu sehat terus ya dok, yang masih Iya. pelayanan walaupun di masa pandemi ini. Oke, sekarang gini dok, nih coba sekarang perkenalan dulu ya dok. Ini dokter Andri nih udah Iya. lama kerja di rumah sakit apa gimana nih dok? Iya, kerja di Rumah Sakit Cilincing baru 5 tahun ya hari ini. Dari mulai 2015 sampai dengan saat ini. Oke. Berarti udah banyak karirnya ya dok? Ya, kurang lebih lah. Kesibukannya pasti banyak banget. Hari ini kita mau berbicara soal diabetes mellitus nih dok. Nah, diabetes mellitus. Sebelumnya, kira-kira diabetes mellitus itu apa sih dok? Bisa dijelasin kah? Oh iya, Rini. Untuk para Jangan ini ya dok, ya, teman-teman yang di IG nih dok. Cilincing. Untuk para sahabat Cilincing ya, Iya, kebetulan sahabat saat celincing ini deh. materinya tentang diabetes ya. Jadi sebenarnya DM itu adalah sosok penyakit yang dikarakteristikan dengan terjadinya peningkatan kadar gula darah yang tinggi karena kelainan produksi insulin atau kerja insulin ataupun kedua-duanya, Rin. Gitu. Mm-mm. Oh gitu ya dok. Nah kira-kira nih dok, organ apa aja Iya. sih yang bakalan berdampak dari diabetes mellitus? Halo, putus. Putus-putus ya dok. Kalau putus-putus bilang aja dok, nanti aku bisa ulang. Gimana, Rin? Kira-kira ini dok, organ apa aja yang bakalan kena dampak dari diabetes mellitus dari tubuh kita? Oh, organ-organnya, iya. Dampak dari penyakit
diabetes ini organoid banyak, Rin. Di dampaknya bisa menyebabkan permasalahan pada mata, terus juga pada jantung, dampaknya juga pada kaki ataupun pada ginjal gitu. Dari mata bisa menyebabkan retinopati diabetikum, dari jantung karena penyakit DM ini menyebabkan menjadi akut coronary syndrome karena adanya sumbatan. Karena kan pada penderita diabetes ini kan viskositasnya itu terlalu kental di pembuluh darahnya. Dari bisa juga rasa nyeri di kaki atau neuropati, ataupun bisa menyebabkan yang namanya kaki diabetes, di mana lukanya tidak sembuh-sembuh, menyebabkan kerusakan dari bentuk kakinya, yang dinamakan urut diabetikum, gitu. Nah, terus gini nih dok, kira-kira nih dok, kalau misalkan ditanya soal diabetes, kira-kira kalau diabetes itu biasanya kan, kalau misalkan orang-orang awam tuh bahwa diabetes itu dialami sama orang yang sudah lanjut usia, misalkan udah di atas 30 atau 40 tahun. Nah, sebenarnya itu di bawah 30 tahun itu bisa juga nggak sih dok diabetes? Oke, jadi diabetes itu saya jelaskan ada jenisnya dulu ya, Rin ya. Diabetes itu ada 2 jenis. Ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, untuk tipe 1 ini biasanya absolutely, artinya dia mutlak kekurangan insulin. Oke, sebelum lebih jauh ke dalam sana saya jelaskan dulu apa itu insulin. Insulin itu ialah fungsinya mengubah gula darah menjadi gula otot. Insulin itu adanya di pankreas gitu. Di pankreas ada yang namanya sel beta pankreas. Dia itu fungsinya produksi insulin. Nah, pada penderita diabetes yang tipe 1, di mana pabrik insulinnya ini rusak, Rin. Jadi, dia tidak dapat memproduksi insulin. Jadi, bagaimana untuk mencukupi kebutuhan insulin tubuh? Maka, pasien diabetes tipe 1 perlu mendapatkan suntikan insulin dari luar. Gitu. Nah, pada tipe 1 ini biasanya dialami pada anak-anak, Rin. Oh, anak-anak ya, dok? Iya. Jadi sudah diketahui dari mulai anak-anak, gitu. Nah, untuk diabetes tipe 2 ini penyebab istilahnya pabriknya masih produksi, Rin, tapi jumlahnya tidak mencukupi dari kebutuhan tubuh. Gitu. Jadi pabriknya nih si pankreasnya masih memproduksi insulin. Nah, tapi jumlahnya tidak mencukupi apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sehingga dia perlu bantuannya bisa dari insulin, bisa dari suntikan insulin, atau dari cara kerja dengan obat-obat oral. Nah, pada diabetes tipe 2 ini biasanya dialami pada orang-orang yang sudah dewasa. Gitu. Nah, gitu ya dok ya. Nah, terus nih dok, kira-kira nih tanda dan gejala dari DM tuh seperti apa sih dok? Umumnya tuh biasanya kalau misalkan DM tuh, gejalanya kayak gini gitu. Kira-kira biasanya gimana tuh dok? Oke, kalau untuk tanda dan gejala, mungkin Sobat Cilincing semua sudah mengetahui ya. Dulu-dulu kita sering lihat juga iklan-iklan di TV, yaitu ada 3P, poliuri, polidipsi, polifagi, ataupun sering kencing, terus sering haus, sama sering makan, bawaannya lapar mulu. Sama ada plus satunya nih, ada penurunan berat badan yang drastis tanpa diketahui penyebabnya. Gitu. Iya, kalau sering makan itu gini dok, sering makan. Nah itu gimana? Waduh, kalau sering makan bagi-bagi, Rin, ke sini, jangan di rumah aja. Jadi gitu ya dok, tanda dan gejala kalau diabetes itu ya sering pipis, sering minum, sama sering makan ya dok ya. Nah kalau misalkan kata orang suka bilang,
kalau misalkan sering ngantuk juga, misalkan pagi ngantuk. Nah itu katanya biasanya dibilang katanya wah jangan-jangan gula tuh. Nah itu benar gak sih dok? Nah, kalau itu mitos Rin, karena kan ngantuk itu kan Ya. kurangnya asupan oksigen di kepala Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ngantuk ya bisa karena capek, capek kan aktivitas kita Ya. membutuhkan oksigen. Nah, pada saat udah kecapean, kadar oksigen tubuh kita berkurang, bisa Mm-mm. berkurang. Sehingga Mm-mm. menyebabkan kita jadi ngantuk gitu. Mm. Iya ya dok ya. Nah terus aku mau nanya lagi nih dok, kira-kira nih sebenarnya kalau misalkan kadar nilai laboratorium yang menentukan bahwa oh ini tuh dia termasuk dengan diabetes. Oh kalau ini memang diabetes tapi belum berat. Nah itu kira-kira itu gimana dok? Halo dokter, dok? Halo, kenapa Rin? Iya, Hah? dok. Jadi gini dok, ulang ya dok. Mungkin tadi karena sinyal ya. Nah, kira-kira kadar nilai lab yang menentukan bahwa dia itu diabetes itu kadarnya segimana sih, Dok? Oh iya, untuk Mm-mm. menegakkan diagnosa diabetes mellitus, yang pertama kita dilihat dari gejala klinisnya dulu. Yang tadi saya Mm-mm. katakan, 3P dan plus ada tuh penurunan berat badan yang drastis tanpa diketahui penyebabnya, disertai Mm-mm. dengan hasil laboratorium. Nah, dari Mm-mm. hasil laboratorium ini ada 3 jenis, Rin. Ada Ya. pemeriksaan gula darah sewaktu, Mm-mm. pemeriksaan gula darah puasa, pemeriksaan Mm-mm. gula darah 2 jam postprandial atau bahasa mungkin masyarakat tahunya 2 jam setelah makan lah gitu. Nah, untuk nilai normal, untuk dikatakan dia mengalami diabetes mellitus, bila gejalanya ada disertai dengan gula darah sewaktunya lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter, Mm-mm. atau gula darah puasanya lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter, Mm-mm. atau gula darah 2 jam setelah makannya atau postprandial lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter gitu. Mm. Oh gitu ya, Dok. Berarti kalau misalkan nih ada orang yang misalkan sudah mengalami 3 tanda itu nih, Dok. Misalkan Iya, sering pipis, sering makan, terus udah gitu sering apalagi sih, Dok, tadi satu lagi? Sering sering pipis, sering makan, haus, sering minum. Ah, sering minum. Nah, kira-kira minum kalau yang misalkan sering minum. udah ada gejala seperti itu, sebaiknya kita langsung cek gula darah sewaktu atau kita langsung cek gula darah puasa. Iya, sebaiknya bila masyarakat Cilincing sudah mengalami gejala-gejala yang tadi Rini sebutkan, baiknya Hmm. dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk Hmm. penegakan awal sangat disarankan untuk pemeriksaan gula darah melalui pembuluh darah besar atau vena besar, Hmm. jangan vena kapiler. Kan sekarang ini ada ya Rini, glukometer tuh, glukometer, Hmm. jadi mungkin masyarakat sudah punya alatnya, tinggal beli Iya, di toko iya. ada. Nah, Hmm. iya, jadi untuk penegakan awal disarankan baiknya menggunakan pembuluh darah vena besar. Hmm. Nah, itu disarankan juga menggunakan gula darah puasa dan gula darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah Hmm. makan. Gitu. Hmm. Ternyata Oh bila gitu ya. gejala klinisnya khas dan ternyata hasil laboratorium yang tadi saya katakan lebih dari 200 untuk 2 jam setelah makan atau lebih dari 126 untuk yang puasa, maka bisa Hmm. dikatakan pasien tersebut mengalami sakit kencing manis atau diabetes mellitus. Hmm. Nah, untuk jadi buat apa nih alat glukometer udah dibeli tapi kok nggak dipakai? Nah, Iya, alat glukometer nanti itu masih bisa hmm. kepake. Untuk Hmm. apa? Untuk Hmm. kontrol setiap bulannya. Buat para pasien Hmm. bisa memonitoring atau memantau kadar gula darahnya setiap bulan di rumah menggunakan alat glukometer tersebut yang menggunakan di Hmm. ujung jari. Iya. Nah, terus nih dok, kira-kira kalau misalkan DM ini, apakah ada komplikasi-komplikasi yang khas gitu? Kalau misalkan orang DM pasti komplikasinya ini deh, gitu. Kira-kira ada nggak dok? Iya, iya untuk komplikasi yang tadi saya katakan ya mungkin dari mata, Turin. Jadi kan
dia ini merusak pembuluh darah yang ada di organ tubuh kita, baik mikro maupun makro. Nah, dari mikro bisa saja menyerang merusak pembuluh darah di mata sehingga menyebabkan retinopati diabetikum. Yang makroangiopati bisa menyebabkan pada pembuluh darah di jantung gitu. Jadi merusak pembuluh darah di pembuluh besar di jantung, bisa menyebabkan juga bisa salah satu faktor risiko menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner gitu. Nah, bisa juga nanti menyebabkan kerusakan ginjal. Gimana? Terus gimana dok? Ada lagi kelanjutannya? Ya, jadi bisa menyebabkan kerusakan organ ginjal, di mana fungsi ginjal adalah untuk sebagai penyaring. Dengan adanya penyakit diabetes ini menyebabkan dia merusak pada pembuluh darah di ginjal sehingga merusak organ yang ke arah merusak organ ginjal. Jadi fungsi ginjal tidak maksimal, bisa juga menyebabkan kakinya menjadi luka yang tidak sembuh-sembuh dan berakhir pada yang namanya amputasi sehingga kakinya cacat gitu. Nah, terus gini dok, kalau misalkan soal itu dok, itu kalau misalkan sekiranya memang tidak amputasi sebenarnya bisa apa enggak sih? Kadang kan suka ada juga temen tuh dok nanya ya, aku bingung nih, mamaku udah ada luka terus nggak kering-kering, nah, tapi disuruh diamputasi, tapi takut gitu dok. Nah sebenarnya ada nggak sih dok kemungkinan bahwa dia tuh tidak perlu untuk diamputasi? Apa memang jalan satu-satunya adalah harus diamputasi? Ya, kalau penentuan dari ini harus amputasi apa enggak, sebenarnya sih multidisiplin ilmu ya Rin ya. Mungkin ada pertimbangan juga dari dokter bedahnya, dan tapi bisa juga karena ini kan ada fokus infeksi Rin. Fokus infeksi ini di lukanya. Karena lukanya tidak membaik juga sehingga menyebabkan infeksi yang terus-menerus. Ya, kalau emang ternyata solusinya harus diamputasi, ya baiknya diamputasi agar infeksinya itu sudah tidak ada lagi di tubuh kita. Kan ada fokus infeksi dengan luka yang tidak sembuh-sembuh menyebabkan pasien tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Juga ada keluhan penyakit yang lainnya karena infeksi dari kaki yang tidak sembuh-sembuh akibat kadar gula darah yang tinggi. Nah terus gini dok, kira-kira total diabetes mellitus tuh apa dok? Nah, untuk tata laksana diabetes mellitus itu Rin, kita ada 4 aspek. Yang pertama, edukasi ya. Jadi kita harus mengedukasi pasien-pasien diabetes perihal apa itu diabetes, bagaimana perjalanan penyakitnya, pencegahannya bagaimana. Selain edukasi, kita harus memberikan terapi nutrisi atau konseling tentang gizi. Nah, itu biasa kita konsulkan ke dokter gizi, spesialis gizi atau ahli gizi. Yang ketiga ialah olahraga atau jasmani. Nah, olahraga ini sangat penting, Rin. Jadi kalau untuk olahraganya bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh pasien, tidak mesti lari atau tidak mesti berenang, disesuaikan saja dengan kemampuan pasien. Kalau yang kuatnya jalan ya jalan, kalau kuatnya lari kecil ya lari kecil. Nah, kalau bisa berenang ya berenang. Intinya kita butuh olahraga. Olahraga itu durasinya kurang lebih setiap olahraga 15 sampai 30 menit dan dalam seminggu kurang lebih 5 hari Rin. Gitu. Dan kalau mau gimana? Ya, kalau mau tahu tentang jenis senam DM bisa searching di YouTube akun RSUD Cilincing ya. Oke, di situ ada artisnya ya, Dok. Di situ ada Dokter Andri sendiri, teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang mau senam DM itu ada di situ. Kenapa, Dok? Tadi kan baru aktivitas fisik Rin, baru jasmani. Nah, nah selanjutnya ada
farmakologi atau pengobatan, Rin, gitu. Nah, Oh gitu. pengobatan inilah yang kita dapat dari dokter. Nah, untuk Oh, tata laksana diabetes ini tidak bisa mengandalkan satu sama lain. Misalnya, iya. saya males minum obat, maunya untuk Olahraga aja, apa, misalkan. diet aja atau olahraga aja, tapi malas minum obat, nggak Mm-mm. bisa. Sebaliknya, Mm-mm. saya kan rajin minum obat, tapi dia tidak mengatur pola makannya, terus juga tidak Mm-mm. olahraga, sama juga bohong. Jadi Iya. pada penderita kencing manis ini kita harus secara keseluruhan agar terapi kita dapat berhasil dari Mm-mm. mulai pola makan atau diet gizinya, terus juga Mm-mm. olahraga, dan terakhir adalah obat-obatan dari dokter. Oke, berarti udah jelas banget ya dok. Berarti tata laksananya seperti itu untuk teman-teman. Nah, terus gitu dok, kan aku punya temen ya dok ya. Nah dia tuh memang masih muda tapi udah kena DM dan katanya dia bilangnya sih gini, ya wajar lah aku kena DM karena dia kan cowok nih dok. Wajar lah aku kena DM karena mamahku DM. Jadi katanya kalau DM tuh bersilang, itu bener gak sih dok? Nah, Farid? Nah, jadi gini dok, misalkan mamahnya DM nih, nah berarti nanti Uh, anak laki-lakinya yang bakalan kena DM. Nah sebaliknya, kalau bapaknya yang DM, anak perempuannya yang bakalan kena DM. Nah itu tuh mitos atau fakta dok? oh, iya. Kalau Berkembang itu gitu. mitos, Rin. Kalau perihal dari cewek ke cowok, cowok ke cewek itu mitos. Tapi perihal genetik itu benar. Bahwa Mm-mm. pada penyakit kencing manis ini penyebabnya ada dua kan, genetik Mm-mm. dan didapat ya. Mm-mm. Jadi kalau bapak ibunya sudah memiliki penyakit kencing manis, tentu pada anaknya sudah memiliki faktor genetik yang mengarah penyakit kencing manis Mm-mm. gitu. Nah, untuk yang didapat ini biasanya misalnya teman ini, kok saya orang tua saya nggak ada kencing manis, tapi kok saya jadi kena sakit kencing manis ya. Nah, jadi itu karena faktor didapat ini karena dari pola makan sehari-hari, Rin, yang tidak terkontrol dan terutama suka dengan eh, makanan atau minuman yang manis-manis gitu. Nah, terus gini dok, kira-kira sebenarnya sewajarnya kita kalau makan atau minum manis tuh segimana sih dok gitu dok? Bisa ditentukan nggak sih dok? Oke, nah untuk takaran kadar manis seseorang itu nanti di ahli gizi, Rin. Jadi di ahli Oh gizi itu gitu. ada mengukur kebutuhan kalori setiap orang, Mm-mm. berdasarkan karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa, terus kadar gulanya berapa, itu ada berdasarkan perhitungan di ahli gizi ada. Mm-mm. Jadi setiap orang berbeda-beda. Oh gitu ya dok. Oke, berarti udah lengkap banget nih dok semua yang udah dijelasin sama dokter bahwa oh diabetes mellitus ini adalah penyakit yang memang pasti semua orang juga pasti bisa kena baik itu anak-anak, dewasa ataupun orang tua ya dok ya. Nah, Iya. terus gini dok, kira-kira pesan dokter buat teman-teman semua nih biar kita bisa mencegah biar nggak kena diabetes tuh seperti apa dok? Iya, jadi pesannya buat sobat cilincing semua, kita harus jaga diri ya. Maksudnya kita harus mengetahui Mm-mm. keadaan diri kita sendiri. Kita lihat dulu silsilah keluarga kita, adakah yang memiliki sakit kencing manis. Nah, kalau ada, kita sedini mungkin kita harus mengatur pola makan agar kita tidak masuk pada penyakit kencing manis. Dengan Mm-mm. kita konsultasikan ke ahli gizi untuk pola makan yang baik dan benar seperti apa. Nah, terus rajin-rajinlah berolahraga. Terus juga kalau memang sobat cilincing yang sudah mengalami sakit kencing manis, ya sobat cilincing harus punya semangat yang tinggi untuk ingin gula darahnya terkontrol. Saya tidak mengatakan sembuh ya, terkontrol Tapi ya. bisa sembuh nggak dok? Nah, kencing manis ini bahasanya bukan sembuh, Rin, tapi terkontrol, Rin. Tidak Ya. mengatakan sembuh terus tidak minum obat, tidak bisa. Jadi emang ini harus ditopang dengan obat-obatan yang ada selama hidupnya gitu. Yang target kita adalah agar kualitas hidup pasien dapat
meningkat, terus juga keluhan tidak ada, dan jangka panjangnya tujuan akhir dari pengobatan ialah menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Oke dok, berarti itu ya buat teman-teman, buat sahabat celincing, pesan dari dokter Henry mengenai diabetes mellitus. Nah, buat teman-teman kalau misalkan ada yang menanya, bisa tanya di komentar. Nah, ini ada satu pertanyaan dok yang masuk. Pertanyaannya, benar nggak buah yang manis juga bisa menyebabkan kenaikan angka gula? Halo dokter. Halo, iya? Ini ada pertanyaan nih dok dari teman-teman nih yang bikin pertanyaan. Benarkah buah yang manis juga bisa menyebabkan kenaikan angka gula darah? Iya. Jadi kadar setiap buah itu kalau di hitungan gizi ada berapa kadar glukosanya ya. Nah, itu dilihat dari angka asupan yang sudah kita makan dalam sehari. Tapi secara garis besar sih sebenarnya buah tidak membahayakan, itu baik untuk tubuh kita. Gitu dok. Berarti tetap boleh konsumsi, cuma jangan berlebihan kali ya dok? Iya. Terus gini dok, kalau misalkan nih ada pasien yang pengen, ada teman-teman nih ya, bukan pasien ya jatuhnya, teman-teman cilincing yang misalkan dia pengen kontrol gula darahnya dan ingin ibaratnya, misalkan gini dok, teman-teman cilincing nih ada yang mau periksa gula darahnya, itu dia datangnya ke rumah sakit cilincing ke poli mana nih dok? Oh iya, nah kalau untuk sobat cilincing semua yang ingin memeriksakan kadar gula darahnya, kita ada dua sistem pembayaran ya Rin ya. Ada pasien umum dan pasien BPJS. Nah, kalau pasien umum itu bisa langsung Rin ke poli spesialis penyakit dalam agar diperiksa oleh dokternya, lalu ke laboratorium. Nah, ataupun kalau untuk pasien umum bisa juga selain ke dokter penyakit dalamnya dulu bisa langsung ke laboratorium. Asalkan sudah ada pengantar pemeriksaan laboratorium dari luar, baik dari klinik, puskes, gitu. Nah, kalau untuk pasien BPJS, itu kalau mau ke rumah sakit Cilincing, harus mendapatkan rujukan dulu dari puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik itu puskesmas maupun klinik BPJS. Oke, berarti gitu ya buat teman-teman celincing, kalau misalkan mau periksa gula darah ataupun mau memeriksakan dirinya sendiri, di kita juga ada medical check up ya dok ya? Oh iya, ya, dok, medical check up, iya. Nanti ketemunya sama dokter atau sama siapa nih dok? Siapa tahu teman-teman pengen ketemu sama dokter. Oh, boleh. MCUD RSUD Cilincing ya. Pokoknya Sobat Cilincing. langsung di-tag aja gitu ya, pengen ketemu sama dokter Andri ya teman-teman ya. Oke, nah kira-kira nih dok, besok kan bertepatan di tanggal 15 November 2000, besok tanggal berapa sih? 14 ya dok ya? 14. Iya, 14. Iya. 14 November itu adalah hari diabetes dok. Nah, kira-kira mau ngasih ucapan atau ngasih pesan nih dok di akhir seksi kita hari ini? Ya, buat Sobat Cilincing yang saat ini sedang mengalami sakit diabetes mellitus atau kencing manis, tetap semangat ya untuk menjalani pengobatan, rajin minum obatnya, terus dikendalikan makannya dan rajin olahraga. Pokoknya tetap semangat agar komplikasi-komplikasi akibat kencing manis atau diabetes ini tidak terjadi pada sobat cilincing semua yang mengalami sakit kencing manis. Amin. Oke, terima kasih ya buat Dokter Andri yang sudah ngasih ilmunya kepada kita, kepada aku juga bisa belajar lagi, terus sama sahabat-sahabat cilincing juga bisa belajar juga. Dan nanti untuk teman-teman yang misalkan pengen review lagi, pengen nonton lagi deh ilmu-ilmu yang udah dikasih sama Dokter Andri, nanti bisa untuk dilihat lagi di IG Live RSUD Cilincing.
terima kasih untuk dokter Andri. Sekali lagi kami ucapin semoga karirnya maju terus, melejit terus ya dok. Amin, ya robbal alamin. Sama-sama Rini. Semoga Rini Iya. sehat-sehat terus, karirnya meningkat. Amin dok. Ya, amin dok. Oke buat teman-teman, sekian IG Live kita hari ini mengenai si manis yang membahayakan, yaitu diabetes mellitus. Jadi untuk teman-teman diingat selalu pesan dokter Andri untuk selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga olahraganya. Terus kalau misalkan sudah ada tanda-tanda yang 3 tadi, sering pipis, sering makan, sering haus, itu langsung aja datang ke fasilitas kesehatan, ke RSUD Cilincing boleh untuk kita cek sama-sama dan kita sama-sama kontrol diabetes mellitusnya ya dok ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Sekian IG Live kita hari ini. Tetap selalu pantengin Jumanji, Jumat Asik Jelasin Informasi. Semoga di sesi selanjutnya kita bertemu lagi untuk menjelaskan materi-materi yang bermanfaat sama semua. Akhir kata dari saya ini moderator dan Pak Andri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter. Dadah Rini, makasih. Oke.